Kita kembali lagi di Hitam Putih. Kemarin saya sudah membahas aksinya Dadan ketika dia masuk ke dalam selokan tersebut ya. Saya bahas di meja saya dan agak ekstrim sebenarnya gitu. Justru itu yang menjadi sebuah timbullah sebuah pertanyaan. Ini ekstrim banget dan saya rasa bukan hanya Dadan, saya rasa kelima orang dan kelima orang yang ada di sana juga mungkin di tempat-tempat lain ada yang melakukan itu juga pasti ya. Iya betul. Jadi memang itu sudah tugas kalian untuk melakukan itu. Tugas, kewajiban juga. Kewajiban. Iya. Dan memang ada perintah untuk melakukan itu. Ya karena emang itu kan udah tugasnya juga ya, tugas pokok kita. Dan juga kita dapat izin dari pimpinan. Bukan, maksud saya apakah memang ada perintahnya atau ada anjurannya apabila selokan macet dan sebagainya, Anda harus masuk ke dalam selokan tuh ada perintahnya tidak? Ada. Ada. Ya, karena kita kan cuman sebatas ini ya, apa? Penindakan sementara. Ya, jadi sambil menunggu dinas yang terkait, jadi kita yang lebih dahulu. Tapi ada aturan itu ada gitu? Ada aturan. Ada, oke. Nanti saya mau tanya tentang itu, tapi buat Anda yang belum sempat melihat video Dadan kemarin ya, kita lihat dulu seperti apa videonya ketika dia masuk ke dalam selokan. Go, play it. Baru-baru ini, video pasukan oranye menyelam di got dengan air berwarna hitam pekat menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau yang lebih dikenal dengan nama pasukan oranye tidak menggunakan alat pengaman saat menyelam di got hitam yang sangat kotor. Setelah menjadi viral, diketahui penyelam di got hitam itu bernama Dadan. Ia merupakan petugas PPSU di Kelurahan Gondang Dia. Dadan mengaku aksi yang ia lakukan bukan karena ingin mencari sensasi. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah murni dari tanggung jawab yang harus ia emban. Dadan mengatakan aksi menyelamnya itu bukan kali pertama ia lakukan. Meski awalnya hanya bermodal nekat, pemuda 27 tahun itu akhirnya mengaku aksi terjun di got tersumbat itu menjadi hal yang biasa ia lakukan, khususnya saat banjir Jakarta menerjang. Karena aksinya itu, Dadan pun menjadi buruan awak media. Ia mendadak menjadi terkenal dan telah diwawancarai oleh banyak stasiun televisi. Apa yang Anda pelajari dari melihat video tersebut? Apa yang Anda pelajari dari melihat video tersebut? Ya udah kok nggak belajar apa-apa. Apa yang saya pelajari satu hal. Saya pelajari bahwa semua video berita membawa narasinya nadanya sama. Ya kan? Semua tuh nadanya sama gitu, pasti. Ada seorang bernama Dadan aja sama semua, itu orangnya kembar apa gimana sih gitu. Itu langsung berita gitu loh. Ya kan? Anda perhatikan kan? Di mana-mana pasti gitu suaranya, dikasih musik dulu, ada orangnya, ada suaranya gitu. Tapi nggak apa-apa jadi viral kamu. Senang nggak jadi viral? Senang juga. Senang jadi viral. Nggak takut? Takut sih. Takut kenapa? Apalagi tuh Mas Dedi. Takut ketemu saya. Nggak apa-apa, itu memang takut ketemu saya ya udahlah nggak apa-apa. Itu memang ya itu yang disebutkan oleh ibu saya selama ini ya. Takut ketemu saya. Sampai Takut sekarang. kenapa sih Pak? Maaf ya saya potong Pak. Sampai sekarang ibu saya nggak mau ketemu saya. Kenapa? Karena takut ketemu saya. Kenapa? Takut ketemu Iya, saya. alasannya? Mungkin Anda cocok dengan ibu saya. Janganlah. Kenapa takut? Takut aja sih, serem. Oke baik, kalau gitu kita pindahkan dia ke acara Rumah Uya ya sekarang ya, silakan. Oke. Mungkin dia bisa curhat di sana ya. Ya udah ngomongnya sendiri kalau gitu. Cika yang tanya aja. Iya tadi saya mau nanya takut kenapa? Serem katanya. Oh, iya. Serem. Kenapa? Serem kenapa memang? Saya pengen tahu ketika orang serem tuh serem apanya? Serem aja lihat di TV, wah gagah kan, sosok gagah, ganteng juga. Cuman ada. Pak, gimana Ya? rasanya dipuji sama cowok ganteng katanya? Tapi yang muji cowok. Baik kita lupakan ya tadi ya masalah ganteng itu ya. Saya mau balik lagi nih Dadan, saya masih penasaran. Jadi kalian tuh memang ditugaskan kalau ada banjir selokan mampet kalian masuk. Ya, Nah diberitahu nggak bahaya-bahayanya? ya diberitahu. Apa coba? Ya dari kondisi kan. Kondisi. Dari pimpinan juga
bilang kalau misalkan dari got itu kan lihat kita sebelumnya lihat kondisinya dulu. Kalau emang kondisinya membahayakan, kita jangan terlalu apa ya istilahnya. Jangan nekat lah. Gitu. Ya jangan nekat. Oke. Kita penanganan sementara aja. Oke, penanganan sementara. Lalu? Jadi kalau untuk yang lainnya dikasih tahu kan kondisi got dalam ini seperti ini dan tempatnya kayak gini. Dan pimpinan pun nggak sembarangan ngasih izin kalau kondisinya kondisinya bahaya. Baik, saya punya 2 pertanyaan tentang aksi Anda masuk dalam got. Yang pertama, apakah itu kan berarti barang-barang yang ada dalam sana itu kita nggak tahu apa ya, betul nggak? Iya. Bisa saja di situ ada paku, bisa kan? Iya, Ada silet, bisa kan? Nah, Anda nggak menggunakan baju khusus. Artinya Anda ketika masuk, ngambil dan sebagainya, bisa aja Anda terluka baret, berdarah, bisa? Bisa. Pernah? Alhamdulillah sampai sekarang sih belum. Belum Tapi pernah? kalau baret-baret sih pernah. Baret-baret pernah? Iya. Oke. Yang kedua, Anda kan tahu bahwa di dalam selokan tersebut itu kotor. Anda tahu ya? Oke. Iya. Berarti Anda tahu bahwa ketika selokan tersebut kotor, artinya banyak sekali virus atau bakteri atau penyakit-penyakit yang bisa berada di dalam situ. Iya. Dadan tahu tentang hal itu kan? Tahu. Tahu. Iya. Nah, berarti tahu resikonya ketika masuk ke sana, bisa saja kamu jadi sakit malah. Iya. Dan bisa aja kalau kamu berdarah, infeksi dan sebagainya karena masuk selokan, Iya. tahu. Tahu. Nah, apakah itu juga diberitahu, maksudnya oleh atasan atau oleh petugasan bahwa ini bisa bahaya, ini ada bisa sakit, bisa apa? Dia dikasih tahu. Dan sebelumnya juga kalau saya tugas seperti gitu, sebelumnya saya sempat minum vitamin dulu. Nah, udah minum vitamin juga dari kelurahan juga kita dapat udah 3 kali pernah suntik tetanus juga untuk pencegahan. Berarti disuntik tetanus juga? Iya. Oke. Apakah setelah keluar dari selokan tersebut, ada dokter yang melihat kondisi Anda? Keesokan harinya saya langsung ke puskesmas. Karena? Cuman Pencegahan? dicek, iya pencegahan. doang. Nah, itu Anda ke puskesmas itu menjadi sebuah rutinitas atau keinginan Anda sendiri untuk ke puskesmas? Keinginan sendiri. Bukan aturan dari Bukan. tempat kerja? Bukan. Bukan, oke. Karena Anda takut, Iya, takut. sakit? Betul. Oke. Artinya Anda tahu bahwa walaupun itu hanya selokan sekecil itu, Anda tahu bahwa itu bisa membahayakan, bahkan bisa merenggut nyawa. Iya. Kenapa dilakukan? Saya nggak mau dibilang karena tugas. Enggak. Karena naluri juga sih. Masa ada orang lalu lihat Iya got maksudnya masuk? begini kan sebagai petugas kebersihan. Ah. Pertama kan saya dalam hati juga apa yang namanya lupa lagi. Dedi. Iya. Namanya siapa ini? Iya. Oh, oke tadi. Jadi karena kondisi juga kan, kondisi genangan juga karena saya pengen ngerubah dari titel banjirnya itu kan atau genangan di Jakarta. Jadi gimana ya perasaannya? Pengen lihat bersih aja deh kalau di Jakarta, untuk Jakarta. Jadi Anda merasa punya tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Dan itu menjadi naluri. Betul. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya nih, menurut Anda ya. Ketika banjir ini kan semua orang saling menyalahkan. Ya. Pemerintah disalahkan pasti. Iya. Gubernur disalahkan pasti. Betul. Mau siapapun gubernurnya pasti Iya, disalahkan iya. gitu ya. Nah, terus keadaan cuaca disalahkan gitu ya. Betul. Nah, kalau saya tanya sama Dadan, orang yang benar-benar membersihkan, benar-benar terjun masuk ngambilin lalu membuat lancar dan sebagainya, Anda kan masuk terjun. Menurut Dadan, siapa sih yang salah pertama kali? Kalau menurut saya pribadi ya, salahnya sih dari orang-orangnya juga, dari masyarakatnya juga. Kan banyak yang seperhatiin masih ada yang buang sampah sembarangan. Jadi nggak terlalu memikirkan kebersihan lingkungan juga. Sekarang kan dia buang sampah, akibatnya buat mampet, ya kan, salah misalnya nyampe banjir juga. Jadi masyarakat kebanyakan ada yang nyalahin cuaca juga, ada yang nyalahin dari pihak pemerintahan juga, dari petugasnya juga. Padahal kan yang penting kesadaran diri sendiri aja sih. Oke. Nah, Anda sudah berapa tahun bertugas seperti ini? Dari tahun 2015, dari pertama kali PPSU ada sampai sekarang. Oke. Apakah menurut Anda dengan keadaan sekarang lebih baik dibandingkan dulu? Lebih baik dari yang dulu. Lebih baik dari yang Iya. dulu? Karena apanya? Karena pertama dari gaji juga, dari tunjangannya juga. Kita seperti gaji kita dapat 3.355.000. Kita dapat BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kita juga naik Transjakarta bisa gratis.
Oh gratis, naik Iya. Transjakarta gratis? Iya gratis. Kita dapat daging murah juga. Maksud dapat apa? Daging murah. Daging murah? Iya. Oke. Tambah untuk yang belum menikah kita bisa dapat rusun juga. Dapat rusun? Iya. Dapat tuh gratis? Iya gratis, tanpa dipungut biaya sama sekali. Oh ya? Iya. Anda? Belum. Udah nikah? Belum. Dapat rusun? Belum ambil sih. Belum belum ambil. Oke, belum. Tapi bisa seperti itu. Iya. Oke, baik. Oke. Saya ingin tahu soalnya keadaannya seperti apa sekarang itu ya dan kenapa maksudnya siapa yang salah banjir seperti itu. Iya, betul. Mas Dadan, Iya. kan beritanya jadi viral nih. Banyak diundang stasiun televisi katanya ya. Iya, betul. Cie, udah jadi artis ya? Belum. Oh, belum. Tapi udah banyak yang minta foto belum? Banyak sih. Cie. Songong ya. Gimana terjadi perubahan secara pribadi gitu? Tiba-tiba ketemu orang. Iya sih, sempet juga. Gimana ceritain? Di kereta. Gimana ceritanya? Jadi ada ibu-ibu, saya juga kaget datang-datang. Mas, yang kemarin di acara TV ini ya? Ah, saya bukan tuh adik saya bercandain. Langsung sempet nyium pipi juga sih. Sama ibu-ibu itu? Iya. Cuma udah tua doang sih. Oh, lu ngarep yang Anda nawar. Enggak, kalau masih muda kan kesannya jadi Oh iya. saya lebih ganteng gitu. Oh iya betul. Jangan-jangan itu ibu saya kemarin ya? Elah. Mudah-mudahan bukan ya. Oke. Tapi menurut saya kalau ini benar-benar ibu-ibu dan dia cium pipi, menurut saya ini bagus ya. Karena apa? Saya yakin ibu-ibu ini ngelihat dia di TV dan bukan karena ibu-ibunya gatel ya. Ya nggak tahu juga sih, tapi bukan lah pasti. Bukan karena ibu-ibunya gatel, tapi karena dia melihat perjuangan orang melawan banjir, masuk ke selokan tanpa alat, tanpa semuanya. Dan saya rasa itu sebagai rasa terima kasih kali ya dari seorang ibu-ibu terhadap seorang petugas untuk menangani banjir tersebut. Tapi nggak apa-apa. Mau saya cium pipinya? Oh, jangan. Ya, oke baik. Kalau gitu kita potong dulu acaranya, di mana-mana tetap di Hitam Putih.